Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri dari Lakayana dengan NIM F1S1221038. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melaksanakan UTS dengan mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi di bawah dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Di sini sebagai UTS saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan kelima hingga materi dari pertemuan ketujuh. Pertama-tama, pada pertemuan kelima, pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan juga pengetahuan karena pengalaman. Berdasarkan jenisnya, pengetahuan terdiri dari 6. Yang pertama langsung, yaitu tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang kedua, tak langsung, dipengaruhi interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga, indrawi, dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Yang keempat, konseptual, meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Yang kelima, partikular, berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Dan yang terakhir, universal, meliputi keseluruhan yang ada. Terdapat 4 macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari, misalnya menyiram bunga menggunakan air. Yang kedua, pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan metode observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contohnya, bumi berputar pada porosnya. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Contohnya, seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya dan bersifat mutlak. Contohnya, sholat 5 waktu. Fungsi pengetahuan ada 3. Yang pertama menjelaskan, lalu yang kedua meramalkan, lalu yang ketiga mengendalikan. Lalu kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan juga eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Berdasarkan jenisnya, kesadaran hanya dibedakan menjadi 2, yaitu pasif dan aktif. Pasif sendiri diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan dalam menerima, sedangkan aktif bentuk kesadaran yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Terdapat 3 fungsi kesadaran, yang pertama memutuskan, yang kedua mengarahkan, dan yang ketiga memantau. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau pernyataan. Sikap ini berasal dari skeptisisme yang artinya mempertanyakan segala sesuatu karena adanya keyakinan bahwa segala sesuatu bersifat tidak pasti. Berdasarkan lingkup bidang, skeptis dibedakan menjadi 2. Yang pertama, skeptisisme mutlak atau universal, yaitu sikap skeptis yang secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan untuk memberi dasar pembenaran baginya. Yang kedua, skeptisisme nisbi atau partikular, yaitu sikap skeptis tidak meragukan segalanya secara menyeluruh. Skeptis ini merupakan varian yang hanya meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan pasti dan memberi dasar pembenaran yang tidak diragukan lagi untuk pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu saja. Subjektif merupakan sebuah pemikiran yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif ini sangat dilarang karena akan memengaruhi hasil penelitian ilmiah. Contohnya, misalnya dalam sebuah karya seni, seorang pecinta karya seni yang hadir pada sebuah pameran lukisan menilai bahwa lukisan yang bertema angin itu sangat bagus, karena menurutnya latar warna biru itu menjadi poin utama. Tetapi pengunjung lain malah tidak menyukainya. Kenapa? Karena dia tidak suka berwarna biru. Relatif merupakan sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Misalnya ketika kita menyebut bahwa harga cabai relatif mahal, maka kita harus dapat membuktikan dengan cara membandingkan harganya pada minggu lalu. Data demikian menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Memasuki pertemuan ke-6, yang pertama kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Terdapat 10 teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Yang kedua, teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran adalah yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Yang keempat, teori performatif.
Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang kelima, teori konsensus, yaitu teori yang menyatakan bahwa kebenaran dihasilkan dari suatu konsensus atau kesepakatan bersama. Yang keenam, teori kebenaran sintaksis. Teori ini menyatakan bahwa pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan gramatika yang baku. Yang ketujuh, teori kebenaran semantis. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran ditinjau dari segi arti atau makna. Maksudnya menunjuk pada referensi atau kenyataan, juga memiliki arti yang bersifat definitif. Yang kedelapan, teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini menyatakan bahwa pernyataan dikatakan benar tergantung dari peran dan fungsi pernyataan itu atau fungsi praktis pada kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, teori kebenaran logik. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran merupakan kekacauan bahasa saja, karena pada dasarnya, pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama. Yang ke-10, agama sebagai teori kebenaran. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik itu tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan itu sendiri. Kalau teori kebenaran lainnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan alasan manusia, maka dalam teori ini lebih mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan disebut ilmiah karena dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Terdapat tiga sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, rasional atau logis. Kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional. Atas dasar ini, maka kebenaran ilmiah dianggap sebagai kebenaran universal. Yang kedua, empiris. Kebenaran ilmiah diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu diisi kembali secara empiris. Yang ketiga, pragmatis. Menggabungkan kedua sifat lainnya, dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Memasuki pertemuan ketujuh. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Terdapat 8 ciri teori ilmiah. Yang pertama, observational nesting, yaitu suatu teori harus memiliki paling tidak konsekuensi dari observasi yang sama dengan teori-teori sebelumnya. Yang kedua, fertility, yaitu suatu teori seharusnya terbuka untuk diuji dan dikembangkan. Yang ketiga, track record, yaitu suatu teori memiliki keberhasilan pada waktu-waktu sebelumnya. Yang keempat, inter-teori support, yaitu suatu teori seharusnya terintegrasi dan memberikan dukungan pada teori-teori lainnya. Yang kelima, smoothness, yaitu suatu teori tidak sesuai dengan fenomena yang dijelaskannya sehingga terbuka untuk dilakukan perbaikan. Yang keenam, internal konsistensi, yaitu suatu teori harus konsisten. Penjelasan teori awal tidak boleh menyimpang dari apa yang dijelaskan. Yang ketujuh, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, yaitu suatu teori konsisten dengan asumsi-asumsi umum atau metafisis tentang dunia. Yang kedelapan, simplicity, yaitu suatu teori yang mudah dipahami dan diterapkan oleh banyak orang. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis, yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Terdapat tiga sifat hukum ilmiah, yang pertama netral, yang kedua universal, dan yang ketiga lebih pasti. Hukum sains merupakan pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.